Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Ginting, Zulfikar Ali Ritonga, Dwi Utami Cahyati, Rinanda Suci Syafitri, dan saya sendiri Dava Febrianda. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi yang berjudul Fakta-fakta Permasalahan Kepemimpinan Organisasi dan Masyarakat. Masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Ketika perusahaan terlalu fokus pada bagaimana ia bersaing dengan perusahaan lain, kondisi dalam organisasi diberlakukan dengan cara yang tidak efektif. Manajemen lebih tertarik pada penampilan yang baik daripada melakukan apa yang diperlukan. Hasilnya yaitu kemunduran besar bagi ekonomi dan pendidikan di dunia. Pemimpin tim berfokus untuk memeras bakat individu demi kepentingan organisasi manajer. Di sisi lain, mengevaluasi isu-isu dan masalah. Perbedaannya jelas, sebuah tim memiliki visi dan sebuah manajemen memiliki agenda. Dalam organisasi dewasa ini, tuntutannya adalah untuk menanggapi perubahan teknologi dan pasar dengan menjadi organisasi belajar. Pemimpin dan karyawan menjangkau luar batas-batas mereka dalam rangka untuk mengembangkan hubungan yang lebih efektif, prosedur, proses, dan penglihatan. Sebagian besar masalah organisasi saat ini adalah kurangnya kepemimpinan, bukan bakat. Untungnya, orang-orang mulai menyadari bahwa kinerja dari peran kepemimpinan sangat penting, tidak hanya untuk kesuksesan, tapi juga untuk bertahan hidup. Masyarakat menyaksikan gelombang baru model kepemimpinan yang berpihak pada kepemimpinan partisipatif, tim bekerja, belajar sepanjang hayat, komunikasi, dan visi. Akhirnya, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan generasi masa depan para pemimpin melihat ke arah yang baru yang dapat memberikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi generasi sekarang dan jaminan kehidupan yang lebih baik, lingkungan kerja, dan masyarakat untuk generasi berikutnya. Seorang manajer, pemimpin, supervisor, ataupun namanya juga manusia. Mereka tidak bisa luput dari berbagai macam kesalahan. Jika kita saat ini memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, ada baiknya kita mempelajari masalah kepemimpinan seperti apa yang umumnya terjadi di sebuah perusahaan. Kita bisa menghindari kesalahan yang sama ataupun jika memang sudah terjadi dan kita tidak menyadarinya, maka kita bisa segera memperbaiki kesalahan kita. Sebab, seperti kata orang bijak, adalah baik belajar dari kesalahan, namun yang terbaik jika tanpa kesalahan. Selanjutnya, faktor-faktor timbulnya permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Yang pertama, manajemen waktu yang buruk. Tidak peduli Anda tipe pemimpin yang galak atau pemimpin yang bersahabat, bawahan tetap membutuhkan kehadiran Anda. Sebagai pemimpin, Andalah yang menjadi petunjuk arah bagi mereka. Walaupun seandainya Anda begitu sibuknya, tetap harus bisa memberikan sedikit waktu untuk berkomunikasi dua arah dengan bawahan. Apalagi jika Anda masih mengelola perusahaan yang dalam tahap berkembang. Yang kedua, kurangnya review dan evaluasi. Masalah kepemimpinan yang kedua adalah pembiaran. Terkadang, Anda melihat karyawan melakukan kesalahan yang kecil, tapi Anda diamkan dengan harapan karyawan tersebut akan sadar sendiri dengan kesalahannya. Namun yang terjadi, karyawan tersebut tidak sadar dan pada akhirnya Anda sebagai seorang pemimpin akan menjadi sasaran keluhan dan komplain dari karyawan lainnya. Yang ketiga, kaderisasi yang keliru. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru atau dikenal juga dengan sebutan kaderisasi. Itu benar, namun bukan berarti Anda melepaskan semua tanggung jawab ke bahu seorang anak buah yang sedang ditempa untuk menjadi pemimpin. Yang keempat, masalah hubungan interpersonal. Adanya batasan antara atasan dan bawahan memang harus dihindari. Namun, jika terlalu akrab, maka kita akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi. Dalam kepemimpinan, salah satu tugas dari pemimpin adalah memotivasi. Namun, jika salah untuk memotivasi anak buah, maka ini menjadi masalah kepemimpinan.
sebab tujuan dari motivasi tersebut tidak akan tercapai. Yang selanjutnya, problematika kepemimpinan. Masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum benar-benar merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Suatu cita-cita akan dapat terwujud apabila ada usaha dan tekad keyakinan yang menyertainya. Dalam hal ini, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menuntun dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Kepemimpinan merupakan topik diskusi klasik yang sudah sangat tua, namun masih menarik untuk dibahas karena sangat menentukan kelangsungan suatu organisasi. Apalagi di era moralitas dan semangat yang semakin merosot ini. Seolah-olah semakin sulit untuk menemukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik sebenarnya adalah pemimpin yang rela berkorban, peduli, melayani orang lain. Nah, jika kita melihat pada paduan di atas, dari level terendah hingga level tertinggi, dari tengah hingga area-area kecil, banyak pemimpin tidak mencerminkan citra seorang pemimpin yang seharusnya ketika menampilkan diri. Bahkan, sebagian pemimpin tampak jauh dari harapan masyarakat. Tidak peduli dengan nasib masyarakat kelas bawah dan hampir tidak pernah mempertimbangkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Fakta ini bisa kita ketahui bersama dalam potret harian orang Indonesia yang terpampang di koran dan di lemari kaca TV. Siapapun presidennya, masyarakat harus siap antri membeli minyak tanah untuk kompornya. Tidak peduli siapa gubernur di ibu kota, macet dan banjir adalah penyakit akut yang entah kapan akan musnah dari kehidupan keseharian warga kota. Selanjutnya, proporsi kejahatan masyarakat untuk memenuhi permintaan masih tinggi. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, di mana angka pengangguran semakin tinggi dan angka kriminalitas juga semakin tinggi. Karena banyaknya pegawai yang dipecat dan sulitnya mencari pekerjaan baru. Orang memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menerima pendidikan. Penderita kurang gizi dan busung lapar pun masih sering menjangkiti masyarakat Indonesia karena biaya hidup yang minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para pemimpin sebelumnya hanya sibuk dengan permainan citra untuk membangun benteng kekuasaan. Padahal, mereka tidak benar-benar bekerja keras atau mengambil tindakan untuk memenuhi janji mereka selama kampanye. Tak heran jika pada akhirnya permasalahan yang menderita negeri ini bertumpuk dan belum terselesaikan. Lalu, seperti apakah sosok pemimpin yang sebenarnya ada di Indonesia yang dapat membawa bangsa Indonesia ke masa kejayaan dan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dibutuhkan adanya suatu proses. Bangsa Indonesia ini memerlukan pemimpin baru, pemimpin yang menjadi problem solver. Pemimpin seperti ini tentu lahir dari generasi baru, bukan dari generasi lawas pewaris kepemimpinan pola lama. Bukan juga berasal dari individu yang terlibat dan menyangga kepemimpinan masa lalu. Dibutuhkan seorang pemimpin yang amanah, visioner, berani jujur, dengan cita-cita perjuangan, memiliki komitmen dan keteguhan terhadap ideologi dan cita-cita perjuangan, serta sabar dalam berjuang. Sosok pemimpin itu seharusnya bertindak, tidak harus menunggu protes dari masyarakatnya, tetapi dia mempunyai inisiatif tersendiri dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan yang terbaik. Dia memiliki sikap empati yang dalam terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Berikut adalah 5 masalah kepemimpinan dalam perusahaan. 1. Kegagalan berkomunikasi. Komunikasi efektif sangat sulit karena dibutuhkan komitmen. Anda harus membangun komunikasi yang efektif sebagai prioritas dan perlu adanya kedisiplinan, konsistensi, kejelasan pesan, dan kemauan untuk menjaga sistem komunikasi itu setiap harinya. Dengan membangun sistem bisnis komunikasi yang terstruktur, mampu menghubungkan tiap level dalam perusahaan. Anda juga dapat mengembangkan efektivitas sebagai seorang pemimpin dan mengarahkan perkembangan karyawan baik di level atas maupun bawah. 2. Kurang akuntabilitas. Dalam perusahaan, apabila ada pekerjaan besar yang gagal dikerjakan dan beberapa ide tidak berjalan dengan lancar, maka akan kurang memiliki akuntabilitas. Anda memerlukan sebuah papan pencatatan kinerja yang bisa memonitor hasil kerja yang Anda inginkan. Kebanyakan pemimpin mengetahui hal ini,
Namun menjadikan hal ini sebagai sebuah sistem membutuhkan disiplin diri dan fokus. Agar sistem dapat terbentuk, Anda membutuhkan dukungan dari karyawan dan tidak mudah terpengaruh hingga hal ini menjadi bagian dari operasional Anda. 3. Segan untuk melakukan pemecatan. Kita jarang menemukan orang yang mungkin bekerja baik di perusahaan lama namun tidak bisa bekerja dengan baik di perusahaan Anda karena di setiap perusahaan memiliki karakter individu yang berbeda yang perlu penyesuaian satu sama lain. Sejalan dengan berkembangnya perusahaan, maka anggota tim dan pemimpin memiliki keputusan yang sulit untuk terus mengupgrade kemampuan. Sebagai pemimpin, carilah orang yang mau bekerja untuk keberhasilan perusahaan dan bukan orang yang memberatkan anggota timnya. 4. Kurangnya pemerataan. Sangat sulit bila seluruh anggota tim Anda tidak memiliki kesamaan cara pandang. Anda sebagai pemimpin tentu merasa tidak setuju, namun Anda harus memastikan bahwa seluruh anggota Anda berada di belakang Anda dan mengikuti semua arahan Anda untuk mengerjakan segala hal untuk mendukung Anda mencapai tujuan. Lalu hal sederhana tentang pemerataan adalah penting adanya sistem kompensasi yang memastikan seluruh karyawan mendapatkan penghargaan atau komisi atau bonus setelah mereka bekerja giat mewujudkan apa yang menjadi tujuan Anda sebagai seorang pemimpin. Ketika adanya kesetaraan antara hasil kinerja dan reward, maka seluruh proses pekerjaan dan karyawan sudah sejajar dan akan berjalan dengan baik. 5. Kurangnya visi yang jelas. Seorang pemimpin sejati menciptakan visi untuk masa depan perusahaan yang mampu memberikan semangat untuk karyawan dan membuat mereka bekerja keras dan berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Zaman sekarang terutama untuk para milenial, mereka berpendapat bahwa pekerjaan mereka tidak sekedar gaji yang mereka terima, namun berkontribusi untuk hal yang lebih baik. Studi kasus kepemimpinan kepala sekolah dalam penguatan peran multi stakeholders forum, masalah dan strategi solutif peningkatan mutu SD SMP satu atap di daerah terpencil. Sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil dengan karakter medan yang tidak bersahabat, secara umum kondisi ekonomi sangat rendah, rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat, sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, kuantitas dan kualitas guru kurang memadai, dominasi status guru yang masih non-PNS, dan faktor kebijakan pemerintah yang cenderung berubah sewaktu-waktu justru semakin menyulitkan kepala sekolah. Tugas kepala sekolah untuk membertahan sekolah dalam kondisi yang sangat terbatas atau bahkan mengembangkan sekolah tersebut sesuai dengan standar mutu nasional bisa jadi merupakan mimpi buruk bagi mereka. Hal tersebut menjadi salah satu alasan para guru menghindar untuk diangkat sebagai kepala sekolah. Akibatnya, atas dasar persoalan manajerial saja akhirnya kepala sekolah harus diangkat untuk memimpin sekolah. Penetapan kepala sekolah mempertaruhkan dua sisi pilihan kepentingan yang kontradiktif, yakni kepala sekolah harus tetap ada atau adanya kepala sekolah namun tidak bermutu. Apapun sisi pilihannya, kepala sekolah wajib menjalankan tugas kepemimpinannya semaksimal mungkin. Faktanya, beberapa di antara kepala sekolah berhasil melakukan lompatan mutu sekolah dengan sangat baik. Terutama kepala sekolah yang sadar bahwa peningkatan mutu sekolah bukan merupakan tugas seorang diri dan masih terdapat stakeholders yang peduli untuk bersama-sama meningkatkan mutu sekolah dengan harapan yang sama, yakni untuk melahirkan generasi penerus mereka di masa depan yang lebih baik. Keberhasilan kepala sekolah ditentukan oleh tingginya spirit kepemimpinan. Selain spirit, mereka meyakini bahwa dapat berperan ganda secara antagonis, yakni pengembang mutu sekolah atau penghancur keberadaan sekolah itu sendiri. Kesadaran tentang peran tersebut mampu mendorong kepala sekolah untuk memformulasikan diri kepala sekolah dalam melakukan berbagai kreasi dan inovasi pemikiran dan tindakan konsisten dalam memajukan sekolah-sekolah, termasuk sekolah terpencil bahkan SD SMP satap. Strategi kepemimpinan solutif kepala sekolah sebagai penentu keberhasilan penguatan peran MSF bagi peningkatan mutu SD SMP satap daerah terpencil. Keberhasilan kepala SD SMP satap dalam menguatkan peran MSF sehingga memberikan dukungan yang tinggi terhadap program sekolah ditentukan oleh karakter-karakter spesifik. Internalisasi beragam karakter tersebut ke dalam tindak laku keseharian kepala sekolah merupakan strategi kepemimpinan yang memberikan dukungan tinggi terhadap keberhasilan kepala sekolah. Karakteristik tersebut bahkan seolah merupakan standar yang ditetapkan oleh masyarakat setempat.
Strategi solutif tersebut bertumbuh pada 3 karakter kepemimpinan utama, antara lain yang pertama spiritual, yang kedua personal, dan yang ketiga sosial. Strategi berbasis karakter spiritual, kepala sekolah menyadari bahwa tradisi dan spiritualitas masyarakat menjadi hal yang sangat penting, didukung dan dikuatkan melalui internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sikap dan perilaku keseharian kepala sekolah. Masyarakat daerah terpencil pada umumnya terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kualitas spiritual yang cukup memadai, setidaknya dalam implementasi nilai budaya spiritual. Performansi nilai-nilai budaya spiritualitas yang dipatrikan kepala sekolah dalam berinteraksi dengan seluruh anggota masyarakat memberikan dampak yang signifikan terhadap tingginya dukungan masyarakat kepada kepala sekolah. Salah satu nilai penting adalah dimilikinya keyakinan tinggi bahwa pasti terdapat jalan keluar dari setiap masalah. Apapun masalahnya, selama orientasi pemecahan masalahnya dinilai baik dan positif, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar terbaik. Nilai-nilai tersebut dipegang dengan sangat erat oleh masyarakat. Keyakinan tersebut ditunjukkan dengan tingginya frekuensi aktivitas peribadatan yang dilakukan masyarakat, baik dalam konteks ritualitas peribadatan maupun dalam ritualitas kemasyarakatan. Keterlibatan kepala sekolah dalam aspek spiritual bersama masyarakat akan membentuk keyakinan masyarakat terhadap kesamaan identitas spiritual dan menciptakan dukungan tinggi dari masyarakat tersebut. Strategi berbasis karakter personal. Kepemilikan nilai-nilai karakter personal merupakan syarat utama bagi keberhasilan implementasi kepemilikan kepala sekolah dan berdampak pada timbul, tumbuh, dan berkembangnya atensi dan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Karakter personal mengarah pada kepemilikan visi jelas, tampil dengan spirit tinggi, dan have a soar atau low profile. Kemauan keras untuk belajar tanpa henti, bersikap terbuka terhadap masukan, gigih dan tidak mudah menyerah, kreatif, sabar, santun, good looking, atau tampil menarik. Kepala sekolah yang efektif tidak saja harus didukung oleh karakter spiritual, melainkan juga karakter personal. Sebagai bentuk real terintegrasi nilai-nilai spiritual ke dalam pribadi-pribadi kepala sekolah, masyarakat menilai bahwa karakter spiritual memang sangat penting. Namun wujud spiritualitas ke dalam personalitas diri kepala sekolah merupakan aspek yang lebih penting. Strategi berbasis karakter sosial bagaimanapun, kepemimpinan tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks relasi sosial. Karenanya, kepala sekolah efektif sangat dipengaruhi juga oleh tingginya kepemilikan dan perwujudan nilai-nilai karakter sosial. Karakter sosial ditunjukkan dengan ciri-ciri melibatkan diri ke dalam beragam aktivitas kemasyarakatan, mempunyai kesadaran tinggi bahwa sekolah pada hakikatnya merupakan sistem pendidikan dan merupakan bagian penting dari sistem kemasyarakatan secara umum, mempunyai keyakinan bahwa dia tidak sendirian dalam menjalankan kebijakan sekolah, memiliki ketajaman melihat konteks dan mudah bergaul. Kesimpulan, masalah dalam organisasi itu sebenarnya berasal dari diri mereka masing-masing yang menciptakan masalah itu sendiri, dan juga dikarenakan manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal dan pikiran yang berbeda-beda. Dalam sebuah organisasi ada beberapa hal yang harus dipelajari oleh setiap pemimpin maupun para anggotanya, seperti sebagai pemimpin atau anggota harus mau menerima masukan dari orang lain dan berani untuk menerima jika pendapatnya atau idenya itu ditolak oleh orang lain. Dalam berorganisasi antar ketua dan anggotanya harus saling mempercayai. Jika kepercayaan itu tercipta, maka akan mudah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagai ketua harus tegas dan jangan pernah lelah untuk mengingatkan para anggotanya dalam tugas-tugas yang diberikan. Bekerja sama atau saling bahu-membahu untuk mendapat tujuan bersama. Mau berkorban untuk organisasi. Saran: kepemimpinan merupakan aspek penting yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin dalam mengatur suatu organisasi atau bentuk lainnya. Kepemimpinan yang baik akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu organisasi yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin, kita harus cermat dalam bertindak agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam suatu organisasi maupun masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.